Halo kawan, hari ini sudah panen yang ke-12. Tanaman kita sudah mulai ada yang menguning, tapi untuk buah-buah masih pada banyak. Ini calon-calon buah baru masih ada. Hari ini juga saya mau panen lagi ya, karena memang sudah waktunya. Jadi dalam 1 minggu kita panen kadang 2 kali, kadang 3 kali, tergantung ya. Ini juga masih ada yang belum saya bungkus. Ini kalau tidak dibungkus bakal disengat lalat buah. Dalam video kali ini, saya ingin membuat rangkuman kegiatan dari awal tanam sampai panen seperti ini ya kawan. Ya mungkin apabila Anda sudah mengikuti video yang dari awal, dari step by step yang berepisode itu, di video ini akan saya buat dalam satu video. Baiklah, selamat menikmati. Baik, untuk memulai, pertama-tama Anda harus sudah mempersiapkan pari yang sudah kita semai seperti ini. Tujuan penyemaian adalah agar kita bisa menyortir mana saja biji yang bisa tumbuh dengan baik dan mana yang tidak, dan kita pilih saja yang kondisinya baik. Selanjutnya, media tanam kita gunakan tanah yang gembur dicampur dengan sekam bakar dengan rasio 1:1. Pembuatan media tanam ada pada video terpisah, sudah saya letakkan pada link deskripsi. Polybag setidaknya gunakan ukuran 30x40 yang sudah dicat untuk menghindari panas dari sinar matahari. Kebetulan di sini saya sudah memiliki polybag yang sudah saya cat, dan ini bekas dari cabai. Oke, langsung saja kita akan mengisinya dan melakukan penanaman. Kita lipat dulu sebagian di atas atau di bibir dari polybag ini agar membuat kondisinya itu bisa lebih kuat. Kira-kira 5 cm saja sudah cukup, dan kita isi dengan media tanam. Ini ya kawan-kawan, bisa dilihat ini sudah saya isi. Sisakan space kira-kira 5 cm dari bawah. Nah, jadi kita setting seperti ini, kita buat saja bedengan kira-kira 1 jengkal. Nah, tujuan bedengan adalah agar apabila terjadi hujan, polybag ini tidak terendam air. Dikarenakan tanaman itu bisa bermasalah kalau akarnya itu terendam air. Jadi tujuannya adalah untuk memisahkan dari tanah yang datar ini menjadi lebih tinggi agar polybag ini bisa lebih aman. Untuk bedengan sendiri tidak harus seperti ini. Di sini saya buatkan beberapa versi. Ini yang biasa, yang bentuknya standar saja, dan ada juga yang bentuknya seperti ini. Bebas ya, Anda bebas memilih. Hanya saja kalau seperti ini kita harus tutupkan sampai atas, dikarenakan kalau dia tidak seperti itu dia akan roboh ya, karena permukaannya kecil. Kalau yang di sana modelnya biasa saja, bisa dilihat ya. Terus saya jelaskan lagi untuk jarak per tanaman, ini kurang lebih 1 meter dari polybag pertama ke polybag kedua, itu 1 meter, dan jarak antar bedengan ini sekitar tadi sih 1,8 ya. Bisa dianggap 2 meter karena ini membutuhkan space yang agak luas kalau untuk tanaman jenis pare ini. Mungkin gambarannya seperti ini ya kawan-kawan, setelah saya ikat bisa dipahami ya, semoga bisa dimengerti. Jadi pada dasarnya seperti ini dulu. Setiap polybag kita pasang tiang. Tiangnya bisa gunakan bambu ataupun kayu. Di sini saya gunakan bambu karena gratis ya, dan juga itu kayu di sini juga gratis. Dan antar bambu nanti dihubungkan dengan bambu lagi seperti ini, atas dan bawah. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Di sini ada bambu juga di bawah, dan di sini ada bambu di atas. Dan hasil akhirnya seperti ini ya kerjaan kita. Nah, ini sudah ada kayu-kayu di atasnya. Jadi ajarin semakin kokoh karena nanti si pari itu buahnya akan bergantungan di kayu-kayu ini, dan dia akan manjat melalui teralis yang kita buat itu ya. Pupuk daun saya pakai POC NASA ya kawan-kawan ya. Anda bisa gunakan Gandasil hijau maupun Growmore, sembarang ya, terus cc. Untuk fungisida bisa gunakan, untuk permulaan bisa gunakan si Antrakol ini, karena ini hanya setengah liter, kita beri sedikit saja. Bisa dilihat ya seperti ini.
seperti ini ya tanaman kita. Drip tetesnya sudah saya pasang ya. Untuk cara pembuatan ada di deskripsi ya, karena ada di video terpisah, dikarenakan durasinya yang terlalu panjang ya kawan-kawan, jadi saya pisahin videonya. Dan setelah beberapa hari berlalu, ini tanaman kita sudah mengeluarkan belalainya atau tangan-tangan kecilnya ini. Ini nanti akan berpegangan pada ajir ini dan terus mendaki ke atas ya. Ini seperti ini ajir kita. Nanti ini bakalan penuh di atas oleh dedaunan dan batangnya yang menjalar ya. Oke, kita semprotkan si pupuk daun dan fungisidanya tadi, bagian atas dan bawah daun. Ini dikocorkan boleh ya, bagian bawah juga. Ini ya kawan-kawan ya, tangannya sudah keluar dan mulai berpegangan di ajirnya ya. Baru mau mulai, ada yang sudah menjalar di sebelah sana. Ini ya kawan-kawan ya, sudah mulai naik dia. Ini bisa dilihat ya. Ya, hari ini kita pupuk ya. Pupuknya hanya gunakan NPK 1 sendok teh. Hanya 1 sendok teh seperti ini. Semakin besar ya. Bisa dilihat ya, ini sudah mulai merambat. Ada yang masih mencoba merangkak ya. Ini di bawah belum bisa naik. Tangannya belum berpegangan. Itu ada yang kusut. Ya, namanya tanaman seperti itu ya kawan-kawan ya. Nah, ini juga sudah mulai naik. Nanti seminggu lagi akan kelihatan bagaimana dia. Ini juga. Kita hari ini aplikasi pupuk daun, saya gunakan POC NASA saja. Dosisnya adalah per 1 liter air gunakan sekitar 1 cc. Ini saya sudah siapin 1 liter air ya, jadi saya tuang saja. Dan fungisidanya tadi kita bawa Antrakol. Ini untuk 1 liter air ini aja teman-teman, setengah sendok teh. Bisa 1 sendok teh, bisa setengah sendok teh juga boleh. Oke lah, kita masukkan. Saya campur dulu ya, baru kita aplikasikan. Semprot di bagian atas dan bawah daun. Kita lakukan pada keseluruhan tanaman. Ini sudah lebih dari 2 minggu ya kalau sama hari ini, atau persisnya ini sekitar 2 mingguan ya kawan-kawan ya. Baiklah, kita lakukan pemupukan. Kalau di konvensional biasanya pemupukan itu 2 minggu sekali ya kawan-kawan ya. Kalau ini di polybag kita seminggu sekali saja dengan dosis rendah tapi rutin gitu ya. Contoh ini 1 sendok teh. 1 sendok teh ini. Untuk 1 polybag. Dalam peletakan pastikan tidak mengenai batangnya ya, di pinggir-pinggir saja. Dan kita lakukan di semua polybag. Seperti ini ya kawan-kawan ya. Nah, ini nanti jam 6 baru netes ya. Ini kebetulan masih jam 5-an jadi belum menetes, dan tanamannya juga sama ya, sehat-sehat saja. Sebenarnya kalau mau praktis gunakan yang irigasi semacam itu. Namun dari sisi biaya ya mahal ya, kita harus beli pipa. Kalau ini kan saya pipanya tidak beli, saya gunakan bekas cabai sebelumnya. Cabainya sendiri juga masih hidup ya kawan-kawan ya. Itu dia. Tidak saya matikan semua, saya ambil sebagian. Sudah saya siapkan ini airnya sekitar 1 liter saja. Untuk pupuk daun saya gunakan POC NASA, insektisida saya gunakan Kurakron, dan fungisida saya gunakan Antrakol. Ditakar ya sesuai ketentuan ya kawan-kawan. Untuk dosis POC nasain sekitar 1 cc per 1 liter air ya. Kalau yang Kurakron ini setengah cc saja. Kemudian Antrakolnya itu kalau 1 liter sekitar setengah sendok teh. Seini ya.
baik saya campur dulu kemudian kita aplikasikan pada tanaman. Ketinggiannya juga sama dan ada juga yang sudah lebih tinggi, sudah hampir mendekati puncak ya. Nanti setelah 1 bulan genap kita pruning bagian tunas-tunas air yang keluar. Kalau sekarang tidak usah dulu, walaupun ada kita biarkan dulu sebentar ya. Maksud saya itu beberapa waktu, bagian atas dan bawah daun. Baik ya kawan-kawan, saya selesaikan dulu untuk melakukan penyemprotan kepada keseluruhan tanaman ini. Hari ini jalan minggu keempat dan nanti di hari Jumat kita akan lakukan pruning pada tanaman ini dikarenakan tanamannya sudah tinggi dan banyak sekali tunas-tunas air yang harus kita bersihkan. Seperti apa contohnya? Seperti ini nanti kita buang ya, kita sisakan batang utamanya saja. Pupuk yang kita gunakan adalah NPK saja dengan dosis 1 sendok teh per tanaman. Baik ya teman-teman, saya tabur dulu di polybag masing-masing. Kalau Anda tidak punya sendok teh, kebetulan saya lupa membawa, tinggal gunakan tutup botol saja, itu sama saja teman-teman, seperti ini. Ini kurang lebih dosisnya sekitar 1 sendok teh. Selesai ya teman-teman untuk melakukan pemupukan. Kita lihat dulu tanaman kita sudah cukup tinggi, 1 bulan ya teman-teman ya. Dan di hari ini tanamannya itu udah tinggi sekali, itu sudah sampai atas ya teman-teman ya. Sudah kelihatan jelas ya, dia sampai atas itu. Oh itu mungkin susah, yang ini saja bisa dilihat. Ini sudah nyebrang ke atas dan ke sini. Jadi kita buang cabang-cabang tunas air yang di bawah ya. Berapa tunas yang dibuang? Sebaiknya itu ya sampai atas ya teman-teman ya. Paling tidak ketinggian kurang lebih 1 meter itu dibuang. Kalau memungkinkan, kalau tanamannya masih kecil itu tidak usah dulu ya. Contoh ini kita lihat dulu, ini batang utama. Berarti tunas airnya yang di sini. Ini yang harus kita buang. Sebenarnya kalau tidak dibuang nggak apa-apa, cuman buahnya nanti jadi kecil dan biasanya tidak bagus ya. Kalau seperti ini, kalau kita pruning, nanti kita mengharapkan percabangan yang banyak pada bagian atas dan buahnya itu biasanya cenderung lebih besar dan umurnya itu bisa lebih panjang. Hari ini tanaman kita sudah berbuah ya teman-teman ya. Di sebelah sana itu sudah ada yang jadi buah, ada yang masih bunga. Mungkin saya perlihatkan saja ini ya. Tidak bisa fokus ya kawan-kawan ya, tapi yang jelas ada di situ. Ya pokoknya begitulah ya. Baik, kita langsung pruning saja ya kawan-kawan ya. Di sini akan saya buang sampai sini ya kawan-kawan ya, sampai batas atas, mungkin sekitar ketinggian 1,5 meter itu saya buang. Langsung saja digunting ya kawan-kawan ya, nggak usah sayang terhadap tanamannya, karena kalau tidak seperti itu kan dia akan kurang bagus pertumbuhannya. Lagi pula tunas air ini biasanya ukurannya lebih kecil kawan-kawan. Baik ya teman-teman, saya lanjutkan dulu kepada seluruh tanaman ini dan kita lanjutkan lagi pada perawatan berupa penyemprotan fungisida dan pupuk daun. Selesai kawan untuk melakukan panen, maksud saya pruning terhadap tanaman pare kita. Kita campur dulu obat-obatannya. Pupuk daun saya masih pakai POC NASA, Anda bisa gunakan Gandasil merah ya, karena tanaman kita sudah berbunga. Kalau fungisida saya masih gunakan Antrakol, Anda bisa gunakan merek lain seperti Ditan, Amistartop dan lain-lain. Untuk insektisida saya masih gunakan Kurakron, Anda bisa gunakan merek lain, bebas ya. Oke, kita mulai dari pupuk daun. Di sini saya gunakan air sumur 2 liter. Maka si pupuk daun ini membutuhkan sekitar 2 cc ya. Saya ambil dulu 2 cc. Ini ya 2 cc.
Selanjutnya lagi kita ambil si Kurakron. Ini dosisnya per 1 liter membutuhkan sekitar setengah cc. Jadi kalau ini 2 liter saya harus ambil sekitar 1 cc. Oke, 1 cc kita masukkan lagi. Sambung kembali teman-teman. Ini tanaman kita sudah berwujud menjadi pari remaja. Ini ya. Hari ini tanggal 24 November. Jadwal mingguan untuk melakukan perawatan berupa pemupukan. Kita pemupukan menggunakan NPK saja. Kita review dulu seperti apa sih tanamannya. Ya, mungkin seperti yang saya tunjukkan di layar saja ya teman-teman ya. Daunnya sehat, ini kondisinya yang jelas sih sudah pada berbuah ya. Ini ya teman-teman ya, ada yang buah kecil masih, ada yang berupa bunga. Pupuknya hanya NPK ya. Ini saya ambil NPK-nya kira-kira 1 sendok teh. Di sini saya gunakan tutup botol saja, tutup botol air mineral. Kurang lebih 1 tutup botol air mineral seperti ini. Ini sekitar 1 sendok teh 1 minggu sekali. Oh iya teman-teman, untuk penyemprotan insektisida seperti Kurakron itu bisa dilakukan seminggu 2 kali apabila serangan hama itu parah ya di sini. Di sini saat ini saya masih lakukan 1 minggu sekali, tapi nanti kalau tidak terkendali gitu, misalnya banyak ulat yang makan daun, akan saya semprot seminggu 2 kali. Kita lanjut kawan, hari ini tanggal 27 November. Jadwal kita seperti biasa ya, setiap hari Jumat pemberian fungisida, pupuk daun dan insektisida. Dan ada satu hal lagi kegiatan kita, yakni melakukan pengocoran kalsium. Ini dilakukan 1 kali saja selama masa tanam. Dengan dosis takaran itu per 1 liternya itu 1 sendok teh. Di sini di depan saya ada 4 liter ya. Berarti saya butuhkan sekitar 4 sendok teh seperti ini. Kemudian kita campur dan kita kocorkan kepada masing-masing polybag itu sekitar 1 gelas ya, atau sekitar 150 cc. Seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan penyemprotan seperti biasa. Oke, kita kocorkan dulu. Oke, per polybag hanya 1 gelas seperti ini. Baik ya teman-teman, saya mau lanjut lagi untuk melakukan penyemprotan dan kita sambung lagi di kegiatan berikutnya. Sudah saya bungkusin ya. Cara bungkus bisa lihat di video di deskripsi, kawan-kawan, ada video terpisah. Dan hari ini tanggal 1 Desember, hari Selasa, kita jadwalnya untuk melakukan pemupukan ya. Pemupukannya hanya NPK. Dan kemarin ada yang sudah terserang lalat buah, saya iseng-iseng bungkus. Ternyata dia menguning dan membusuk. Ya itulah kalau kita terlambat dalam perawatan atau lalai, itu hasilnya. Tanaman kita rusak disengat lalat buah. NPK saja 1 sendok teh. Rutin 1 minggu sekali. Saya gunakan takaran tutup botol air mineral saja ya teman-teman, karena sama saja. Baik ya kawan, kita sambung lagi di hari berikutnya dengan perawatan yang berbeda. Lanjut lagi videonya kawan-kawan. Pari kita sudah besar, sebagian sih, tapi sebagian juga masih kecil. Ini juga sudah ada yang besar ya. Ini yang masih kecil juga banyak. Ini yang kecil ya kawan-kawan ya. Beberapa hari lalu kita bungkus, itu di bawah sana masih banyak yang bergantungan. Yang besar itu yang buah pertama. Walaupun sebagian buah pertama saya itu banyak disengat lalat buah, tapi masih ada juga yang masih bisa saya selamatkan. Ini buah yang awal berbunga sekarang jadi buah, itu sekarang sudah besar ya.
Ini ya kawan-kawan ya, contohnya sudah besar. Dan mana lagi ya, baik ya teman-teman, hari ini kita perawatan rutin untuk apa namanya itu, untuk melakukan penyemprotan insektisida dan fungisida serta pupuk daun ya. Kalau di minggu lalu kita melakukan hal yang sama namun dengan pengocoran kalsium, sekarang hanya perawatan rutin ya. Untuk bahan-bahannya masih sama ya, kita pakai pupuk daun, saya masih gunakan POC NASA. Anda bisa gunakan Gandasil yang merah ya tentunya, dan juga mungkin Gromor yang merah. Untuk insektisida saya gunakan Kurakron, fungisida saya gunakan Antrakol. Di sini saya gunakan air 5 liter kawan, ini air sumur warnanya coklat. Untuk 5 liter ini membutuhkan 5 cc, berarti ini segini ya. Kita masukkan. Kemudian kalau ininya, Kurakronnya 2,5 cc sampai 3 cc. Ini juga mau habis sudah kawan. Video ini nanti akan saya sudahi ketika sudah panen ya kawan. Ini berhubung belum panen ya, kita buat dulu karena saya harus memperlihatkan sampai terlihat hasilnya. Untuk cara tanam ada di deskripsi ya, dimana tanaman ini menggunakan 2 model, ada yang irigasi dan ada yang irigasi tetes dan irigasi kapiler. Untuk vertigasi tidak ada. Kalau Antrakolnya ini 2 sendok teh ya, bisa 3 bisa 2, penuh ya seperti ini. Saya campur dulu dan kita semprotkan ya. Saatnya aplikasi. Semprotkan sebisa mungkin ke seluruh bagian tanaman, karena daunnya ini agak besar jadi agak susah. Tergantung cermat-cermatnya Anda saja ya teman-teman ya. Karena kalau di tanaman seperti ini hamanya itu ulat ya. Hari ini kita panen sejumlah sekitar 4 buah ya kawan-kawan ya. Ini kalau saya ukurin tadi sekitar 25 cm ya. Idealnya pare lah ya, itu. Ini juga, ini ada yang gemuk tapi pendek gini kawan-kawan. Tidak apa-apa, yang penting buahnya bagus. Sebenarnya kalau kita bisa menjaga buah pertamanya itu kemarin yang tidak disengat lalat buah, tentu kita bisa panen banyak hari ini. Tapi berhubung kena musibah ya sudah lah ya, kita ikhlaskan saja. Kita masih bisa panen buah yang lain yang masih bisa diselamatkan. Ini mungkin 5 hari lagi bisa dipanen ya. Kita biarkan dulu di sini. Hari ini saya aplikasikan KNO3 putih, tujuannya untuk pembesaran buah ya, karena kita ingin booster lagi untuk hasil buah yang ini. Kalau saya lihat sih ini sudah ideal ya, artinya dengan pemupukan yang ada saat ini seperti NPK 1 minggu sekali itu juga sudah cukup. Tapi kita coba ya teman-teman ya, untuk menghasilkan buah yang lebih besar lagi, kita coba. Untuk takaran seperti biasa ya teman-teman ya, kalau di minggu-minggu sebelumnya per polybag hanya saya berikan sekitar ini 1 tutup air mineral. Ini NPK nya kan biasanya seperti ini ya. Ini yang setiap seminggu sekali kita lakukan di hari Selasa, kita berikan begini. Dalam memberikan tuh jangan sampai menyenggol batangnya ya kawan ya, karena bisa kering. Dan kita tambahkan lagi KNO3 putih setutup juga. Baik ya teman-teman ya, saya akan teruskan lagi untuk melakukan pemupukan pada tanaman yang lain. Berhubung di sini habis hujan ya, jadi saya tunda dulu untuk mengerjakan itu semua. Saya akan kerjakan itu di sore hari ya kawan-kawan. Kita lihat dulu ya tanaman kita. Kondisinya ya normal ya kawan ya, masih subur dan bunganya juga banyak bermunculan dan dia juga semakin rimbun ya. Dan tentunya kita hari ini akan panen lagi. Ini panen yang kedua. Jadi tanaman pare ini
biasanya dipanen di antara 10 kali 15 kali gitu ya, tergantung perawatan sebenarnya ya. Tapi kalau di atas 10 kali itu sudah cukup baik ya kawan-kawan ya. Ini ya, ini layak dipanen, sudah besar. Kalau yang kemarin tuh saya dapat sekitar 5 buah ya, seperti ini. Buahnya bagus ya, karena kita bungkus, jadi tidak dimakan ulat. Biasanya dimakan ulat atau disengat lalat buah. Kalau yang muda itu biasanya disengat lalat buah dan tidak bisa besar. Kalau sudah besar itu biasanya dimakan ulat kalau tidak dibungkus. Ini ada lagi. Besar ya buahnya kawan ya. Ini yang lainnya masih saya bungkus, belum saya panen. Kita lihat lagi, tengok lagi yang lain. Kalau ada kita ambil. Tujuan dipanen ya biar tidak terlalu tua di sini ya, sehingga bisa dikonsumsi gitu ya kawan ya. Kalau terlalu tua juga nggak bisa dikonsumsi ini ya. Cukup. Baik ya kawan, mungkin sampai di sini dulu. Karena ada suara ribut-ribut, ada suara mesin dari pembangunan di sebelah. Saya lanjutkan untuk panen dulu, dan perawatan penyemprotan saya lakukan di sore hari nanti. Yang jelas hari ini perawatannya adalah penyemprotan insektisida, fungisida, dan pupuk daun. Dan kondisi tanaman kita bagus-bagus saja, normal-normal saja, dan buahnya juga banyak. Kalau Anda ingin lebih banyak lagi bisa ditanam dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Oke, di sini ada 3, di sana ada 4, berarti berapa itu? 7 ya. Kegiatan kita diawali dengan panen dulu. Ini mau juga saya bungkus lagi ya. Ini saya lupa, ini khawatir kena. Ternyata dia sudah kena si lalat buah duluan kawan. Itu ada lubangnya. Ini kendala kita kalau menanam pare. Kalau kita telat membungkus, memang saya ada 2 hari tidak ke kebun. Mungkin sekitar beberapa buah ini. Lumayan lah. Untuk buahnya sendiri seperti ini ya buahnya. Untuk parenya bisa dipanen mungkin sekitar 10 kali ke atas ya. Bisa 15 kali. Kalau ngerawatnya bagus bisa 20 kali. Ini juga sudah waktunya. Oke, saya selesaikan dulu ya kawan. Kemudian kita lakukan pemupukan karena ini sepertinya agak banyak. Baik, untuk selanjutnya tinggal kita lakukan pemupukan seperti biasa. Masing-masing 1 sendok teh ya. Ini NPK 1616. Kita berikan, dan KNO 3 putih dengan takaran yang sama. Ini bukan keharusan ya, yang KNO 3 putih. Di sini saya mencoba saja. Sedang gerimis ya kawan. Hari ini saya punya jadwal rutin untuk melakukan penyemprotan ya. Hari ini di tanggal 8 bulan 12 tahun 2020, hari Jumat ya. Jadi setiap hari Jumat itu jadwal kita hanya semprot pupuk daun. Pupuk daun saya gunakan POC NASA, kemudian Kurakron ini sebagai insektisida, dan fungisida saya gunakan si Antrakol. Hanya itu ya kawan ya. Hari ini saya sudah panen sekitar ini ya kawan ya. Lumayan lah ini, mungkin bobotnya saya juga kurang tahu berapa ini bobotnya. Yang jelas hasilnya seperti ini. Belum selesai saya panen, yang di sebelah sana masih ada. Untuk review tanaman mungkin saya reviewkan untuk Anda dulu ya kawan ya. Hari ini tanamannya ya subur-subur saja ya kawan ya. Makin banyak cabang-cabang baru di bagian atas. Nanti ini bakal penuh semua ya kawan ya. Contoh ini waktunya dipetik, mau saya petik juga. Di petiknya itu jangan sampai terlalu tua ya kawan ya. Kalau dilihat ukurannya besar dipetik saja, dikarenakan kalau terlalu tua itu tidak bisa dikonsumsi lagi kalau pare ini. Jadi di kebun tadi saya punya 2 tipe ya, 2 sistem pengairan. Yang pertama ada irigasi kapiler, yang cara tanam juga sudah ada di videonya ya teman-teman ya, dimana kita memanfaatkan rembesan air yang ada di sumbu. Dan yang kedua menggunakan drip tetes. Untuk kedua sistem ini yang menurut saya terbaik tetap irigasi kapiler ya, karena kita sama sekali tanpa menggunakan pompa untuk mengalirkan air.
Jadi air hanya cukup tergenang di pipa dan hanya dicek mungkin 3 hari sekali atau 2 hari sekali, dan ditambah ketika airnya berkurang atau kering. Untuk perawatan dari awal sampai akhir perawatannya itu, kalau dari segi pemupukan itu yang saya lakukan pemupukan di setiap hari Selasa itu hanya NPK saja, dosisnya kira-kira 1 sendok teh per tanaman, dan baru-baru saja di akhir-akhir ini saya tambahkan KNO3 putih yang artinya itu tidak harus ya. Dan selanjutnya untuk penyemprotan, ini penyemprotan ya. Penyemprotan itu kita menggunakan fungisida, insektisida, dan pupuk daun. Dan penggunaannya ini cukup 1 minggu sekali, di hari Jumat saja kalau di video saya ini. Dan untuk penggunaan insektisida apabila serangan ulat atau hamanya itu parah, bisa dilakukan seminggu 2 kali. Misalnya pada saat Anda melakukan pemupukan ini, Anda juga menyemprotkan insektisida untuk mencegah atau membasmi hama ulat atau hama lain yang biasanya menyerang tanaman. Oke, demikianlah kawan, ini hasil panennya, dan ini sudah panen yang ke-12. Kalau pare bisa panen di atas 10 itu sudah cukup baik ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Apabila tayangan ini bisa bermanfaat, silahkan Anda like. Untuk kawan-kawan yang baru bergabung, tiada salahnya Anda subscribe channel ini untuk mengetahui update-update dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.